Oke, kita langsung mulai aja. Kalian pasti pernah dengar mitos ini. Main di Clash Lane itu ngebosenin, cuma duel 1 lawan 1 di pulau terpencil, yang penting nggak mati. Nah, hari ini kita bakal hancurin mitos itu sepenuhnya. Kalau kalian main di posisi ini, kalian tuh sebenarnya pegang kendali penuh buat ritme seluruh pertandingan. Coba pikirin kata-kata Tenran, pro player dari Nanjing Hero Jujing ini. Dia bilang kalau Clash Lane itu penentu tempo yang sebenarnya. Posisi ini sama sekali nggak pasif, teman-teman. Keputusan kalian di lane itu secara langsung berdampak ke separuh map dan benar-benar ngatur seberapa cepat atau lambat tempo tim kalian bermain. Kalian itu dirigennya, bukan cuma sekedar petarung solo. Jadi, inilah blueprint kita hari ini. Kita mulai dari kontrol minion di early game, lalu masuk ke tekanan peta di mid game, lanjut ke taktik teamfight dan flanking, dan ditutup dengan cara menguasai Lubu dan Charlotte. Lihat deh timeline ini, kelihatan banget kan gimana pengaruh kalian itu pelan-pelan membesar seiring berjalannya waktu. Kalian mulai dari fase isolasi di awal buat ngumpulin kekuatan. Terus di menit keempat mulai pakai teleportasi, sampai akhirnya di fase teamfight, tekanan yang kalian kasih tuh udah berskala global. Tiap menitnya punya tujuan strategis yang krusial. Oke, kita masuk ke poin pertama, kontrol minion di early game. Di fase ini, mekanik mikro kalian itu berbanding lurus sama kontrol map. Ini rahasianya para top global. Trik utamanya, coba deh sebisa mungkin ngedamage musuh berbarengan pas kalian lagi bersihin minion. Ini bakal bikin kalian unggul HP dan menang lane pressure sekaligus. Terus, kalian harus jeli banget sama power spike di level 2 dan level 4. Siapa yang nyentuh level itu duluan, dialah yang megang kendali lane. Dan ya, pastinya manfaatin semak-semak buat nyembunyiin pergerakan kalian sambil terus pantau minimap biar nggak kena geng. Nah, pernah dengar soal wave freezing? Ini tuh ibarat main catur tapi versi yang kejam banget buat mencekik lawan. Kalau kalian bisa nahan minion tepat di batas luar jangkauan tower kalian, musuh otomatis terpaksa maju ke area yang nggak aman. Kalau mereka nekat maju, siap-siap aja kena geng. Tapi kalau mereka mundur, mereka bakal rugi XP dan gold. Ini cara yang paling brutal dan efektif buat ngehambat musuh capai level 4. Tapi ingat, kalian harus pinter-pinter baca situasi di lane. Kalau lagi unggul, lakuin freeze tadi, bikin musuh menderita kalau berani maju. Tapi gimana kalau posisinya kalian yang lagi tertinggal? Misalnya abis kena geng duluan. Jangan maksa, cari aman aja, bersihin minion secepat mungkin di bawah perlindungan tower kalian, terus reset posisi. Kadang, sabar itu kunci kemenangan. Sip, sekarang kita bahas yang kedua, tekanan peta di mid game. Oke, kalian udah berhasil survive di early game, sekarang saatnya bawa ancaman kalian ke seluruh penjuru map. Ini dia 4 langkah rahasia dari Tanran buat rotasi yang sempurna. Pertama banget, pastikan minion di lane kalian udah bersih biar tower aman. Habis itu, jalan ngendap-ngendap lewat rute jungle. Jangan pernah lewat jalur terbuka. Kenapa? Karena begitu kalian ngumpet di semak-semak mid lane, kalian langsung berubah jadi ancaman tak terlihat yang bikin mid laner musuh ketar-ketir. Cuma dengan kehadiran kalian yang nggak kelihatan aja, rekan tim kalian udah sangat terlindungi. Di sekitar menit keempat, biasanya bakal ada perebutan tyrant yang krusial kan? Nah, pemain-pemain elit itu pakai portal teleportasi bukan cuma buat pindah lokasi atau sekedar bikin situasi pertarungan 5 lawan 4. Nggak sesederhana itu. Mereka pakai portal buat ngebait alias memancing musuh. Mereka sengaja bikin musuh mikir kalau mereka udah pergi, padahal sebenarnya mereka lagi nyiapin jebakan maut di dekat situ. Bener-bener main game level tinggi. Masuk ke pertengahan game, inilah kartu as seorang Clash Laner. Split push 4-1. Kalian push satu lane sendirian secara agresif, sementara 4 teman kalian ambil objektif penting kayak Lord di sisi map yang lain. Ini bikin musuh pusing 7 keliling. Kalian maksa mereka masuk ke dilema yang nggak bisa dimenangin. Mau kirim 2 orang buat ngehentiin kalian, tapi ngorbanin pertarungan di tempat Lord, atau ngelepasin kalian dan ngebiarin tower mereka hancur berkeping-keping. Tapi tunggu dulu, biar kalian gak mati konyol pas lagi split push, kalian wajib banget punya map awareness setajam pro player. Jangan asal dorong maju, cek dulu hero musuh mana nih yang punya crowd control atau burst damage yang bisa nge-take down kalian dengan cepat. Terus, sesuaikan tempo dorongan kalian dengan waktu munculnya monster jungle. Dan pastikan selalu push lane yang posisinya berlawanan arah dengan objektif utama. Lanjut ke bagian ketiga, team fight dan flanking. Nah, ini dia klimaksnya. Di tengah kacaunya pertarungan tim, kalian tuh bersinar banget sebagai inisiator utama. Tapi ingat, jangan cuma lurus nabrak dari depan kayak tameng berjalan. Kalian harus cari blind spot atau titik buta dari visi musuh. Tunggu sabar, sampai mereka ngebuang skill-skill krusial mereka, baru deh kalian masuk menyerang dari samping atau dari belakang. Masih ingat kan momen pentakill macaunya Tanran yang legendaris itu? Dia muter lewat jungle musuh buat benar-benar motong jalur kaburnya hero-hero carry lawan. Asli, itu contoh eksekusi flanking yang sempurna banget. Dan yang terakhir, bagian keempat, menguasai Lubu dan Charlotte.
Jadi pertanyaannya, gimana cara nerapin semua strategi makro tadi ke hero spesifik di meta sekarang? Kita bandingin dua Clash Laner yang lagi kuat-kuatnya nih. Di satu sisi ada Lubu, monster garis depan yang bawa true damage mematikan. Di sisi lain ada Charlotte, si assassin lincah yang jagonya flanking dengan burst damage yang ngeri. Pilihan hero kalian bener-bener bakal nentuin gimana cara kalian mengeksekusi taktik yang udah kita bahas dari tadi. Kalau kalian ngepick Lubu, kalian harus tahu kalau core permainannya itu ada di status serangannya yang diperkuat dari skill 1. Begitu senjatanya nyala, serangan kalian berubah jadi true damage yang tembus defense musuh. Gabungin skill 1 kalian sama flash buat ngasih serangan kejutan instan. Dan yang terpenting, pakai ultimate bukan sekedar buat lompat, tapi buat membelah dan ngacak-ngacak formasi musuh. Oh iya, pastikan kalian nge-build item Pure Sky, biar kalian bisa tetap berdiri hidup di tengah huru-hara itu. Nah, kalau Charlotte beda cerita lagi. Dia itu tipe hero yang butuh persiapan. Sebelum tim fight benar-benar pecah, kalian wajib banget nyiapin spek pasif kalian di minion dulu. Jadi pas kalian lompat masuk pakai combo skill dan flash, kalian bisa langsung ngasih full burst damage ke lini belakang musuh. Gak usah peduliin tank mereka, tugas kalian cuma satu, ngapus hero carry musuh secepat mungkin. Dan ini bakal jauh lebih gampang dibantu sama cooldown reduction dari item kayak Axe of Torment. Inti krusial dari semua yang kita bahas hari ini adalah main di posisi kalian itu menuntut presisi mekanik yang tajam, ngerti banget soal manajemen rotasi minion, dan pastinya punya map awareness tingkat dewa. Kalian tuh bukan sekadar samsak yang pertama kali masuk ke area perang, tapi kalian adalah algojo sejati yang nentuin arah pertandingan lewat tekanan yang super diperhitungkan. Jadi gimana? Udah siap buat berhenti main aman di pulau terpencil dan mulai ngatur tempo seluruh peta? Besok-besok pas kalian nge-lock hero Clash Line, ingat terus strategi masterclass dari Tanran ini. Jangan cuma main pasif nunggu di carry. Tanya ke diri kalian sendiri, gimana cara gue ngontrol alur permainan hari ini? Terima kasih banyak udah nyimak sesi analisis ini, dan selamat mendominasi lane kalian.